Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari visitasi atau kunjungan kami di UMKM yang bernama Bantu Print Indonesia. Visitasi atau kunjungan ini kami lakukan pada tanggal 5 Desember 2024, yang dimana langsung mewawancarai ownernya, yaitu Bapak Anggiat Sagala SP. Untuk lebih jelasnya, nanti ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan terkait pendahuluan, pembahasan teori, tata kelola produksi, dan juga penutup. Di sini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi kelompok kami dalam pemilihan usaha. Perkembangan teknologi dan pengetahuan di era modern ini mendorong praktek kewirausahaan di berbagai sektor, baik produk maupun jasa. Tentunya ini dapat membuka peluang usaha baru dan mendorong pertumbuhan usaha. Di Indonesia sendiri, UMKM itu banyak menyerap tenaga kerja hampir 97% dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan penduduknya. Namun, pada kenyataannya, para pengusaha UMKM ini menemukan banyak sekali kendala dalam memajukan usahanya. Memang di sini diperlukan seseorang yang mempunyai mental dan pondasi yang kuat sehingga para pengusaha UMKM ini mampu bertahan di era globalisasi yang sangat kompetitif ini. Salah satu UMKM yang berhasil dan sukses mengelola usahanya yaitu Bantu Print Indonesia. Berawal dari bisnis konveksi rumahan kecil-kecilan, lalu merambah ke usaha printing dengan memanfaatkan teknologi digital, Bantu Print Indonesia mampu membuktikan bahwa kegigihannya dan dalam mendirikan usaha, jatuh bangunnya dalam merintis usaha, mampu mengembangkan usaha dari keterpurukan masa pandemi saat itu menjadi usaha yang sukses di bidang digital printing. Hasil dari penelitian atau visitasi yang kami lakukan itu dapat diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana dapat diharapkan memperkaya pengetahuan dalam proses pengelolaan serta pengembangan usaha. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tinjauan untuk membaca sebagai contoh dalam usaha. Nah, yang kedua itu ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagi UMKM, di mana dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk memperkenalkan usaha dalam digital marketingnya, serta dapat meningkatkan personal branding dari UMKM digital marketing ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman kewirausahaannya kepada kami selaku peneliti. Nah, yang keduanya bagi kami mahasiswa dapat mengeksplorasi, menganalisis, mendapatkan wawasan serta mendapatkan referensi dalam membangun, mengelola hingga mengembangkan usaha khususnya dalam bidang digital marketing ini. Nah, sasaran yang dilakukan dalam penelitian ini atau visitasi ini antara lain adalah mengidentifikasi kondisi usaha Bantu Print Indonesia ini, menggali wawasan kepada penulis terkait peluang usaha dalam digital marketing ini, menganalisis potensi produk dan inovasi dalam digital marketing ini, menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Bantu Print Indonesia seperti dampak pandemi dan cara pembeli beradaptasi, serta yang terakhir itu mengamati strategis pemasaran dan perasaan SDM itu sumber daya manusia dalam mendukung UMKM Bantu Print Indonesia ini. Baik, jadi Bantu Print Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa digital printing, di mana nama Bantu Print Indonesia ini dipilih karena perusahaan ini berkomitmen untuk membantu pelanggan mencetak berbagai kebutuhan mereka dengan kualitas terbaik dan pelayanan yang memuaskan. Nah, adapun UMKM ini didirikan pada tahun 2007. Pada saat itu memiliki mindset kewirausahaan yang kuat karena beliau berlatar belakang keluarga yang berkecimpung di dunia wirausaha juga. Sehingga adapun usaha pertama pemilik adalah saat itu yaitu bisnis konveksi yang terletak di Jalan Suci daerah Bandung. Nah, saat itu pemilik melakukannya saat menempuh pendidikan sarjana. Adapun usaha konveksi tersebut berkembang pesat dan terus berjalan hingga tahun 2011 sebelum akhirnya berpindah ke lokasi di daerah Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, bisnis konveksi ini saat itu menghadapi tantangan dan sempat terhenti pada masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa di antaranya termasuk yaitu seperti pengurangan tenaga kerja atau layoff dan penghentian sementara proses produksi. Namun pada tahun 2019, tepatnya setelah dampak awal dari pandemi mulai terasa, pemilik bisnis melihat peluang baru dan bisnisnya tidak memerlukan lagi banyak tatap muka dengan konsumen, yaitu industri digital printing. Nah, melalui transformasi ini menjadi langkah strategis bagi pemilik untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen di era digital.
Saat itu dimulai pada bulan Agustus 2019, Bantu Print Indonesia mulai berinvestasi pada mesin digital printing pertama mereka. Nah, langkah ini diambil setelah pemilik melakukan riset dan perencanaan matang untuk memastikan bahwa teknologi baru ini dapat menjadi solusi bisnis yang lebih berkelanjutan. Kemudian pemilik memanfaatkan pengalaman sebelumnya di bidang konveksi untuk memahami bagaimana kebutuhan pasar seperti personalisasi, produk, dan cetak media promosi, sehingga Bantu Print Indonesia memulai produksinya dengan menawarkan jasa printing dan cetak stiker sebagai produk unggulan. Adapun produk tersebut adalah suatu produk setengah jadi yang dapat diaplikasikan ke berbagai media seperti kaos, Twitter, dan lain-lain. Nah, dengan inovasi tersebut dapat menarik pelanggan dan memberikan efisiensi. Nah, adapun Bantu Print ini juga memperluas bisnisnya dengan menjual mesin dan bahan baku printing sebagai cara dalam memberikan peluang usaha bagi konsumen yang ingin memulai berbisnis serupa. Nah, seiring berjalannya waktu, Bantu Print Indonesia semakin dikenal luas, sehingga usaha ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan hingga berhasil membuka 5 cabang di berbagai lokasi. Di antaranya yaitu ada Polis, Cikutra, Jakarta, Bekasi, dan di Balikpapan. Nah, adapun umumnya tujuan UMKM ini biasanya membuka lapangan pekerjaan saja, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Bantu Print Indonesia. Jadi Bantu Print Indonesia ini menjadi pembeda antara UMKM lain karena Bantu Print Indonesia ini memfasilitasi penjualan seperti mesin, bahan baku, hingga pelatihan agar dapat membuka bisnis yang serupa. Nah, selain itu, tujuan yang UMKM pegang ini adalah selalu berusaha untuk memberikan sesuatu yang melebihi kepuasan pelanggan, seperti dengan tagline-nya yaitu lebih dari kualitas. Jenis usaha yang dikelola Bantu Print Indonesia bergerak di bidang digital printing dengan produk unggulan berupa produk setengah jadi, yaitu ada stiker yang dapat diaplikasikan pada berbagai media seperti kaos, hoodie, tote bag, dan media lainnya. Adapun stiker ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dalam menyesuaikan kebutuhan cetak mereka, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan layanan cetak untuk berbagai media promosi seperti poster, spanduk, dan banner yang mana dapat menjadi solusi efektif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan visibilitas produk atau jasa mereka. Tidak hanya pada jasa printing, Bantu Print Indonesia juga melayani kebutuhan suku cadang dengan menyediakan spare part dan pelengkapan mesin digital printing, di mana layanan ini dapat mendukung keberlangsungan operasional usaha percetakan lain, sehingga membangun ekosistem digital printing yang saling mendukung. Dalam hal ini, produk unggulan berupa stiker setengah jadi tetap menjadi inti bisnis. Selanjutnya, Bantu Print Indonesia berencana memperkenalkan lebih banyak produk berbasis digital printing yang inovatif dan meningkatkan status menjadi badan usaha resmi berbentuk CV atau komanditer Penosep, di mana langkah ini diambil pemilik untuk memperkuat legalitas, memperluas jangkauan bisnis, dan memberikan solusi cetak yang lebih lengkap bagi pelanggan. Dengan fokus pada inovasi dan relevansi, perusahaan optimis menjadi solusi printing terdepan di Indonesia. Ada beberapa alat atau fasilitas produksi seperti printer, mesin press, shaker, open lampu, press, dan setrika. Dalam implementasi UMKM terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, lalu ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan juga ada pengendalian. Nah, hal-hal tersebut itu sangat diperlukan dalam mengembangkan bisnis sesuai dengan kebutuhan. Bantu Print Indonesia telah berinvestasi dalam mesin digital printing modern atau mesin digital yang sudah dimodifikasi untuk mendukung efisiensi operasional. Nah, Bantu Print juga telah bergabung dengan platform digital berupa e-commerce untuk menjangkau lebih luas konsumen dan memperkuat loyalitas konsumen. Nah, ini tuh sejalan dengan Rifani et al. Pada tahun 2024. Jadi platform digital seperti e-commerce dapat membuka peluang untuk memperluas jangkauan, meningkatkan penjualan, dan visibilitas merek UMKM Bantu Print. Dalam menumbuhkan minat usaha, dibutuhkan aspek yang dapat mendorong untuk memiliki pola pikir wirausaha seperti perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Nah, dalam hal ini juga sejalan dengan modul kewirausahaan oleh Bapak Restu Primandika pada tahun 2023, bahwa umumnya ciri utama yang dimiliki oleh wirausahawan itu adalah kreatif dan inovatif, berani mengambil resiko, proaktif dan berorientasi pada tindakan, kegigihan dan ketekunan, serta berjiwa memimpin. Lalu terkait dalam teori self-determination, bahwa keinginan intrinsik seseorang untuk belajar dan berkembang itu terlihat pada motivasi utamanya, dan itu juga terlihat
pada saat pemilik Bantu Print Indonesia melihat adanya peluang usaha dan kegigihan saat menjalankan usahanya tersebut. Bantu Print Indonesia hadir sebagai solusi percetakan cepat dan fleksibel untuk segmen perorangan atau retail. Dalam proses percetakan dimulai dari desain, baik desain dari pelanggan atau desain yang dibantu oleh Bantu Print Indonesia. Setelah di-ACC-nya desain dan dilakukan pembayaran, produk dicetak menggunakan teknologi DTF dengan uji cetak di berbagai media seperti tote bag atau media lainnya. Setiap harinya, Bantu Print Indonesia mampu mencetak 1000 meter produk didukung dengan fasilitas lengkap seperti mesin DTF modifikasi, shaker, oven, dan juga bahan berkualitas lainnya. Saat ini, 12 karyawan aktif Bantu Print Indonesia yang ditempatkan di pusat dan juga di cabang. Dalam meningkatkan SDM, Bantu Print rutin mengadakan pelatihan dan juga pendampingan. Selanjutnya, untuk sistem pembiayaan berdasarkan hasil wawancara, omset yang didapatkan selama 1 bulan oleh Bantu Print Indonesia adalah 400 juta. Namun modal awal yang digunakan adalah 70 juta. Modal ini bukanlah modal keseluruhan dikarenakan sebelumnya beliau pernah berusaha konveksi, jadi ada beberapa fasilitas yang memang sudah ada. Selanjutnya untuk pengeluaran per bulannya seperti gaji karyawan, listrik, dan lain-lain itu adalah 50 juta. Salah lagi pemasaran yang dilakukan oleh Bantu Print Indonesia menggunakan platform media sosial WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Sedangkan untuk e-commerce itu ada Shopee dan Tokopedia saja. Namun salah utama yang digunakan adalah Facebook dan juga WhatsApp. Hal ini didasari oleh berbagai alasan. Salah satunya adalah komunitas WhatsApp dan juga Facebook memungkinkan adanya interaksi lebih langsung kepada calon konsumen atau pelanggan. Berikut adalah analisis SWOT yang kelompok kami telah diskusikan, dapat dilihat dalam gambar ini. Dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, ada pun kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu bisnis Bantu Print ini dapat sukses karena sang pemilik berhasil bertahan dan juga beradaptasi dengan tantangan, terus melakukan inovasi dan memiliki komitmen yang kuat. Kami berharap semoga Bantu Print ini dapat menjalin kemitraan dengan kalangan lain seperti CV, PT, lembaga pendidikan, dan juga UMKM lainnya. Semoga video ini dapat menginspirasi dan mendorong minat rekan-rekan dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.